Selamat sore Ibu dan Adek. Perkenalkan, nama saya Meta. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dan Adek? Marcel. Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan sharing atau bertukar informasi mengenai penyakit demam berdarah Denggi. Nah, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Apakah Ibu dan Adek bersedia? Iya. Nah, sebelumnya kan Ade pernah dirawat ya di rumah sakit mengenai penyakit ini. Apakah sebelumnya Ibu dan Ade tahu apa sih penyakit demam berdarah Denggi ini? Tidak ya. Jadi DBD ini atau demam berdarah Denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Denggi. Nama virusnya ini virus Denggi. Kemudian virus ini dibawa oleh nyamuk, dan nyamuknya ini ada dua, ada nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Nah, untuk nyamuk ini biasanya muncul antara pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Nah, untuk nyamuknya ini ciri-cirinya nyamuknya kecil ukurannya, kemudian dia berwarna hitam dan terdapat bintik-bintik putih pada tubuhnya. Nah, apa sih bedanya nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus? Untuk aegypti ini biasanya ada di lingkungan rumah atau di dalam rumah. Kalau misalkan Aedes albopicus, dia adanya di kebun atau di hutan. Tanda dan gejalanya, apabila kita terkena penyakit tersebut yang sudah dialami ada seperti demam, kemudian merasakan lemas, sakit kepala, bisa juga tidak nafsu makan, kemudian menimbulkan mual dan muntah. Nah, selain tanda dan gejala tersebut, kita juga bisa mengalami ciri khasnya, yaitu terdapat bintik merah di bagian tubuh kita. Nah, bisa yang lebih parahnya mengakibatkan kematian. Nah, untuk tanda yang sangat bahaya atau tanda dan gejala yang sangat bahaya ini apabila kita mengalami perdarahan di gusi, kemudian muntah darah, dan apabila nadinya diraba itu sudah tidak teraba lagi. Nah, itu adalah tanda dan gejala yang sangat berbahaya yang harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nah, untuk tanda dan gejalanya kita sudah bahas tadi, kemudian dilanjut bagaimana cara pengobatannya agar demam berdarah ini bisa disembuhkan. Nah, untuk penata laksanaannya ini bisa dengan tirah baring atau istirahat, tidak melakukan aktivitas yang berat, kemudian minum yang banyak sekitar 1,5 sampai 2 liter per hari. Untuk minumnya ini bisa dengan air mineral atau misalkan teh, gula, dan susu seperti yang manis. Nah, selain itu apabila kita dari rumah sakit, pasti kita dapat cairan melalui infus. Kemudian bisa dengan obatnya ini salah satunya obat antipiretik atau obat demam. Kalau misalkan kita mengalami kejang, kita juga bisa dapat antikonvulsan. Nah, dari semua itu apabila kita sudah sembuh dengan cara pengobatan tersebut, bagaimana cara pencegahannya agar demam berdarah ini tidak terjadi lagi kepada kita atau kepada keluarga kita? Ada cara yang biasa kita namakan 3M+. Jadi 3M-nya ini menguras, menutup, dan mengubur. Kalau misalkan menguras, seperti menguras bak mandi secara rutin, pokoknya menguras tempat-tempat yang biasanya dijadikan penampungan air. Kemudian menutup seperti menutup ember, pokoknya tempat-tempat air yang nyamuk ini senang banget hinggap di situ. Kemudian untuk mengubur barang-barang yang sudah tidak kita pakai seperti kaleng, ban bekas yang bisa menimbulkan penampungan air. Nah, apa sih plusnya? Tadi kan sudah bahas 3M-nya. Untuk plusnya ini bisa dengan menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, tidur dengan menggunakan kelambu. Bisa juga kita menanam tanaman anti nyamuk. Nah, kemudian salah satu nama untuk tanaman obat anti nyamuk ini namanya zodiac. Ada. Kemudian bisa juga kita menghindari menggantungkan baju di balik pintu untuk menumpuk-numpuk baju. Nah, Ibu, tadi kan kita sudah bahas mengenai apa itu DBD, dan ini ada leaflet untuk dibaca-baca kembali untuk mengingat-ingat apa itu demam berdarah, tanda bahayanya, kemudian cara penanganannya. Ya, sama-sama. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Apakah Ibu dan Adik ada pertanyaan sebelumnya? Ya.
Kalau tidak ada, kita tutup dulu. Terima kasih untuk waktunya. Saya permisi dulu. Terima kasih. Sama-sama.